Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa man walah amma ba'du. Hadirin hadirat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya siswa siswi kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi, yang kali ini akan saya sampaikan materi Pondok Ramadan 1441 Hijriah dengan tema Fadilah-fadilah puasa dan ketentuan-ketentuannya pada hukum fikih. Sebelum itu marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, hari ini, bahkan sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemampuan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi saya sampaikan, mari kita bertawasul. Mudah-mudahan kegiatan Pondok Ramadan ini bisa berjalan dengan lancar, dan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, bahkan di dunia saat ini, mudah-mudahan segera hilang dan kegiatan-kegiatan apa yang seharusnya kita lakukan kembali dengan normal dan seperti biasa. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum itu saya ingatkan kepada seluruh pemirsa bahwasanya ayo kita sukseskan 1000 subscriber di akun YouTube Man 1 Banyuwangi. Mari like, share, and subscribe, bagikan kepada teman-temannya supaya tembus akun Man 1 Banyuwangi ini menjadi 1000 subscriber agar konten-konten yang akan kita diberikan oleh Man 1 Banyuwangi ini semakin lebih baik dan menarik. Mari kita mulai pembahasan pada Pondok Ramadan kali ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita sekarang berada pada bulan Ramadan. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ramadan berasal dari kata romdo, artinya panas. Kenapa disebut panas? Karena di saat siang hari kita berpuasa, leher kita, tenggorokan kita terasa sangat kering karena tidak adanya air yang mengalir pada leher atau tenggorokan kita ke dalam perut kita. Juga bisa disebut panas ketika dengan makna ada seseorang yang menggali tanah. Ketika menggali tanah, dia menemukan sebongkah besi yang penuh dengan karat. Kemudian besi itu diambillah oleh seseorang tadi, kemudian dipanaskan oleh api yang membakar yang sangat panas. Kemudian besi itu berubah menjadi warna merah karena saking panasnya. Nah, setelah panas itu kemudian besi itu dihentakkan ke tanah sehingga karat-karat itu rontok semua. Habis hingga besi itu tidak terlihat karatnya. Nah, makna seperti ini bisa kita pahami dengan ketika dalam 1 tahun atau 11 bulan kita penuh dengan maksiat, atau kata lainnya karat itu yang ada dalam tubuh kita. Ada pada mata kita, ada mulut kita, hidung kita, pendengaran kita, otak kita, bahkan hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Lah, karat-karat itu semuanya bersih dalam sekejap ketika kita memperbanyak amalan ibadah pada bulan suci Ramadan. Jadi seperti itu. Pengertian puasa. Puasa secara bahasa ialah dari bahasa Arab, yakni as-saum, adalah
menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, menahan nafsu, dan juga menahan dari berbicara dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian secara istilah, puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan disertai niat pada malamnya sebelum berpuasa itu sendiri. Nah, perintah puasa ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lah, perintah daripada berpuasa ini kalau bisa kita artikan ialah kalau orang itu sekolah, kalau dia lulus mendapatkan syahadah, mendapatkan ijazah. Lah, di dalam bulan suci Ramadan ini kita juga sedang melaksanakan pendidikan. Apa syahadah kita? Syahadah atau ijazah kita ialah takwa. Takwa yang harus kita bawa, yang harus kita terapkan pada bulan-bulan ke depan setelah Ramadan. Jadi jangan sampai syahadah kita atau ijazah kita ini hilang dengan sia-sia. Atau dalam kata lain, Ramadan yang kita kerjakan berlalu yang tidak ada artinya. Jadi mari kita terapkan, simpan baik-baik ketakwaan itu sampai datangnya bulan Ramadan selanjutnya. Keutamaan-keutamaan bulan puasa atau keutamaan-keutamaan puasa saya ambil dari kitab Asrarus Shaum karya Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izaki radhiyallahu an, yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Keutamaan-keutamaan puasa di sini disebutkan puasa adalah seperempat daripada iman. Hal ini bisa kita pahami ketika dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, di situ disebutkan as-shaum nisfus sabr. Puasa adalah setengah sebagian daripada sabar. Lah, as-sabru nisful iman. Sabar adalah setengah sebagian daripada iman. Jadi bisa diartikan puasa itu seperempat iman. Kemudian orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Apa itu dua kebahagiaan? Yang pertama ialah ketika ia berbuka. Sangat senang kan kalau kita ketika berpuasa sudah mendekati berbuka. Kemudian kebahagiaan yang kedua ialah ketika bertemu dengan Tuhannya. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhdu dari Asy-Syaikh dalam kitab As-Thawab dari Sayyidina Abu Darda, meskipun sanad ini lemah tapi membuat kita semangat untuk melakukan ibadah berpuasa. Likulli syai'in babun wa babul ibadah as-shaum. Segala sesuatu mempunyai pintu dan pintu ibadah adalah puasa. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang ahli berpuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan. Juga besok di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, lihatlah hambaku, ia meninggalkan syahwat, kelezatan, makanan dan minuman karena ingin meraih ridhoku." Bahkan kalau disebutkan dalam sebuah hadis, pernah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memamerkan pemuda yang ahli ibadah kepada malaikat. Dia berfirman, "Wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya dan menghabiskan usia mudanya karena ingin meraih ridhoku, engkau di sisiku laksana sebagian malaikatku." Orang yang masa mudanya
meninggalkan syahwat nafsunya untuk meraih ridhonya Allah dengan berpuasa, dianggap oleh Allah laksana malaikat-malaikatnya. Nah, orang yang berpuasa itu juga akan membuat nafsu syahwatnya hilang dan berkurang. Ketika dalam perut kita lapar, nafsu kita turun. Rasulullah SAW bersabda, jika setan-setan itu tidak mengerumuni hati anak cucu Adam, niscaya akan mereka melihat kerajaan langit. Jadi kalau orang itu nafsu dalam tubuhnya, nafsu syahwatnya sudah menipis atau sudah tidak ada dan tidak dikerumuni diri kita ini setan, niscaya manusia itu bisa melihat kerajaan langit. Nah, kita lanjutkan ketentuan-ketentuan puasa Ramadan. Ketentuan puasa Ramadan yang pertama bisa kita mulai dengan melihat bulan bagi yang melihatnya sendiri. Jadi orang itu bisa memulai puasa Ramadan ketika ia melihat adanya bulan, adanya tanda-tanda Ramadan itu keluar. Maksudnya bulan itu keluar. Kemudian dengan mencukupkan bulan Sya'ban secara 30 hari. Juga bisa melihat ru'yat yang disaksikan oleh seseorang yang adil di muka hakim. Kemudian dengan kabar mutawatir, kabar orang banyak ketika mengumumkan adanya datangnya masuknya bulan Ramadan. Karena mustahil jika orang banyak itu bersepakat dengan info yang penuh dengan dusta. Juga bisa dilihat dengan tanda-tanda yang biasa dilakukan di suatu daerah, seperti adanya lampu, meriam, dan sebagainya yang memberitahukan bahwasanya datangnya masuknya bulan suci Ramadan. Juga bisa menggunakan ilmu hisab atau kabar dari ahli hisab atau ilmu perbintangan. Nah, kita masuk pada materi tentang puasa. Kita awali dengan syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama ialah berakal. Orang yang gila tidak wajib berpuasa. Kemudian yang kedua syarat wajib puasa ialah balik. Nah, sempurnanya orang balik ini ialah usia 15 tahun bagi anak laki-laki. Kemudian biasanya ditandai dengan keluarnya mani atau sperma. Juga kalau perempuan ditandai dengan adanya menstruasi atau haid. Syarat wajib puasa yang terakhir atau yang ketiga ialah kuat atau mampu. Orang yang tidak kuat karena dia sudah lemah atau sudah tua atau bahkan sakit tidak wajib berpuasa. Kemudian syarat sah berpuasa. Syarat sah berpuasa ada 4. Yang pertama ialah Islam. Orang yang selain agama Islam tidak sah berpuasa. Kemudian mumayyiz, arti daripada kata mumayyiz ini ialah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Oh, ini makanan yang dihalalkan oleh Allah. Oh, ini makanan yang diharamkan oleh Allah. Itu bisa membedakan. Itu namanya mumayyiz. Kemudian orang yang kuat atau mampu. Nah, ini seperti yang di syarat wajib tadi, orang yang tidak kuat misalnya karena sudah tua atau sakit tidak wajib berpuasa. Kemudian dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, karena dilarang berpuasa pada saat-saat tertentu, yakni pada 2 hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Juga kemudian tanggal 11, 12, 13 bulan haji atau Dzulhijjah, atau bisa disebut hari tasyrik. Fardu atau rukun puasa ada 2. Yang pertama ialah niat pada malamnya. Nah, jadi seperti yang kita lantunkan pada saat setelah taraweh, setelah witir, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardis sahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Nah, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh niat di siang hari sebelum waktu zawal atau matahari condong ke barat. Jadi batas waktu untuk niat pada bulan Ramadan ini, untuk puasa Ramadan ini ialah
malam sampai datangnya waktu imsak. Kemudian juga rukun yang kedua dan yang terakhir, yakni menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, apa saja kira-kira yang membatalkan puasa itu? Yang pertama ialah makan dan minum. Walau makan itu sebutir nasi, walau minum itu sesendok teh dan sebagainya, kalau itu dilakukan dengan sengaja karena kehausan dan sebagainya, bisa menyebabkan batalnya puasa. Kemudian memasukkan ke salah satu lubang pada tubuh kita, dari mulut kita, hidung kita, mata, telinga, ataupun dari saluran kencing dan BAB pada diri kita. Juga yang membatalkan puasa yang ketiga ialah muntah dengan sengaja. Kemudian yang membatalkan puasa yang keempat, bersetubuh atau berjima di siang hari di bulan Ramadan, walau sudah sah bersuami istri. Ini bisa membatalkan puasa. Juga keluar dari seorang perempuan darah haid atau kotoran dan darah nifas, atau seorang ibu atau seorang perempuan setelah melahirkan keluar darah, itu namanya darah nifas. Kemudian juga gila, kok tiba-tiba siang hari atau sore hari ketika bulan puasa kok dia gila, batallah puasanya. Kemudian keluar mani, baik dengan cara apapun, kecuali jika karena bermimpi, tidaklah batal puasanya. Yang terakhir yang membatalkan puasa ialah murtad atau keluar daripada agama Islam. Ini otomatis akan batal puasanya. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa, yang pertama ialah ghibah. Nah, ini kalau dalam bahasa Jawa, ghibah itu ngerasani, ngegosip, atau membahas aib daripada orang lain. Itu juga bisa dikatakan ghibah. Makanya daripada itu, mari kita lakukan hal-hal yang bermanfaat, yang bernilai ibadah ketika bulan suci Ramadan masih kita rasakan. Eman-eman ketika kita puasa Ramadan, kita gunakan untuk ghibah dengan pembahasan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian juga menyikat gigi, ini dikhawatirkan air itu akan masuk ke dalam mulut bahkan sampai perut kita. Kemudian tidur terlalu lama, ini juga hal yang makruh dalam ibadah puasa. Ketika anak-anak sampean ini sudah tahu ketika bulan Ramadan biasanya libur, apalagi sekarang ada pandemi COVID-19, jenengan gunakan untuk tidur karena tidak ada kegiatan atau bahkan tidak ada pekerjaan yang harus kalian lakukan. Ini juga membuat makruh tidur terlalu lama. Meskipun ada yang bilang tidur dalam puasa itu ibadah. Nah, ini jadi kalau tidur terlalu lama itu makruh. Kemudian juga mencicipi makanan, itu juga hal yang makruh dalam puasa. Ada juga yang makruh dalam puasa membayangkan jima, membayangkan orang lain dan sebagainya, hal-hal yang tidak bermanfaat yang menimbulkan syahwat pada diri kita, itu juga makruh. Berlebihan dalam berkumur itu juga makruh karena dikhawatirkan air yang masuk dalam perut kita. Juga yang makruh mandi terlalu lama, karena mandi terlalu lama itu membuat diri kita segar dengan keramas, dengan adanya air yang kita siramkan pada tubuh kita, membuat rasa dahaga yang kita rasakan itu semakin berkurang. Itu juga membuat makruh ketika berpuasa. Juga berenang, karena apa? Dikhawatirkan kalau berenang itu air masuk ke dalam lubang BAB kita, itu juga makruh. Hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Nah, yang pertama ialah menyegerakan berbuka apabila mengetahui matahari sudah terbenam. Jadi ayo kita segera berbuka puasa, kita batalkan puasa kita dengan
makanan-makanan yang sudah disediakan. Kemudian berbuka dengan kurma atau hal-hal yang manis, makanan yang manis. Atau kalau semisal tidak ada kurma, tidak ada sesuatu makanan yang manis, kita berbuka dengan air putih saja. Berdoa sewaktu berbuka puasa seperti yang kita lafadzkan biasanya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Makan sahur sesudah tengah malam. Jadi setelah kita banyak melakukan ibadah pada bulan Ramadan, yakni taraweh, kemudian witir, kemudian kita tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, apapun yang ibadah yang kita lakukan pada waktu malam, kita akhirkan dengan sahur. Kemudian memberi makanan untuk orang yang sedang berpuasa atau memberi makanan ketika saat berbuka puasa, itu juga sunnah. Kemudian juga memperbanyak sedekah. Kita banyak-banyak sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kita banyak-banyak sedekah kepada orang fakir miskin. Apalagi sekarang dengan keadaan pandemi COVID-19, banyak orang terdampak karena pekerjaan yang hilang, karena suatu kesibukan yang hilang yang bisa menghasilkan uang daripadanya. Kita bantu, karena sedekah ini juga bisa membuat orang itu sehat, menyembuhkan orang sakit. Dawu marzukum bis sedekah, obatilah penyakit kalian semua dengan sedekah. Memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran, itu juga sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Penuhi, ramaikan masjid-masjid yang ada, musola-musola yang ada, atau rumah kita dengan bacaan atau suara-suara Al-Quran di dalamnya. Karena orang yang memperbanyak membaca Al-Quran itu menjadi penerang ketika dia berada di alam kubur besok nanti. Kemudian problematika ketika berpuasa. Banyak yang mengatakan hukum berbekam atau cantuk kalau dalam bahasa Jawa itu haram atau bahkan bisa membatalkan puasa. Tetapi yang pernah saya baca hadis, hukum berbekam itu tidak membatalkan puasa. Begitupun juga memakai celak itu juga tidak membatalkan puasa. Kemudian masuknya air ketika berkumur untuk berwudu, maka itu tidak membatalkan puasa ketika sedikit dan tidak disengaja. Kecuali kalau kalian berkumur-kumurnya itu secara mubalaghah atau secara berlebihan, sudah ada niatan dalam dirinya untuk berkumur sambil minum air, itu tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh berkumur secara berlebihan. Kemudian juga ayo kita mencegah istimna. Istimna ini adalah onani. Onani itu kalau laki-laki mengeluarkan sperma dengan cara-cara yang beragam, dengan terserah apa yang dilakukan untuk bagaimana caranya keluar sperma itu, atau bisa dikatakan onani. Karena puncak daripada keinginan orang yang bernafsu syahwat atau bersetubuh ialah keluarnya sperma, maka daripada itu onani bisa disamakan hukumnya dengan bersetubuh. Juga kalau perempuan dinamakan masturbasi. Nah, ini juga harus kita hindari. Walau seorang suami yang mencium seorang istri atau bahkan merangkul seorang istri, meskipun itu diperbolehkan, nah kalau semisal si suami ini keluar mani, ini menjadi batal puasanya, dan hal ini sangat dimakruhkan. Kemudian menelan lendir yang berada di tenggorokan atau dada, ya, ketika berpuasa ini tidak membatalkan puasa, karena ini adalah rukhsah sebagai keringanan, karena ini banyak terjadi di manusia atau orang-orang lain. Maksudnya seperti ini ialah lendir itu berbeda dengan air liur. Kalau air liur itu air bening yang ada dalam mulut kita. Kalau lendir itu biasanya disebabkan karena kita sedang flu atau sakit atau pilek, itu bisa menyebabkan adanya lendir pada tenggorokan atau dada kita, dan itu tidak membatalkan ketika berpuasa menelannya. Kecuali kalau lendir itu sudah berada pada mulut kita. Biasanya kan ada tuh orang yang sakit flu atau pilek, ketika dia pilek lendirnya, ya, atau dalam bahasa Jawa umbelnya ini ada dalam mulut. Kalau sudah ada dalam mulut ketika kita telan, itu bisa menjadikan
batalnya puasa kita. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau kurang jelasnya, monggo ditambahkan di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa like and subscribe and share supaya menjadi konten yang menarik, banyak subscriber di akun YouTube Man Satu Banyuwangi ini. Mudah-mudahan semuanya, keluarga kita, orang tua kita diberikan kesehatan, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang yang pernah bertemu dengan kita ataupun orang yang pernah kita lihat, semuanya mendapatkan kesehatan, semuanya mendapatkan rezeki yang barokah, ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan saat kita kelak dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, ala ridha wa husnul khatimah, ala ridha wa husnul khatimah, ala ridha husnul khatimah. Kelak saat kita di hari akhir, di pada mahsyar, kita semuanya mendapatkan syafaatil utma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, sedikit kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.